Assalamualaikum anak-anak, apa kabar? Masih semangat ya? Pada hari ini Bunda akan melanjutkan pembahasan materi kita yaitu PB 4, 5, dan 6. Masih di subtema 2, tema 7. Jangan lupa sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, kita awali dulu dengan doa sebelum belajar. Berdoa, mulai. Nah, sekarang disimak ya penjelasannya Bunda. Coba perhatikan di sini Bunda sediakan ada gambar seorang anak yaitu Lani dengan beraneka jenis pakaian. Nah, di sini salah satunya itu Rani adalah menggunakan seragam sekolah. Ia mengenakan seragam sekolah itu saat pergi ke sekolah. Teman-teman Lani juga mengenakan seragam saat ke sekolah dan mereka mengenakan seragam sesuai jadwalnya. Sepulang sekolah, Lani mengganti baju seragamnya dengan pakaian rumah. Lani memiliki beberapa jenis pakaian rumah, di antaranya ada kaos, celana selutut, atau rok, dan juga dia memiliki baju yang digunakan saat tidur, atau biasa kita sebut dengan baju tidur. Ketika berolahraga, Lani juga mengenakan baju olahraga yang sesuai dengan ukuran tubuhnya. Baju olahraga ini dibuat dari bahan yang mudah menyerap keringat. Dan bahannya ini membuat kita bisa bergerak bebas pada saat berolahraga. Lani memiliki beberapa baju yang digunakan untuk waktu tertentu. Ada baju hangat yang digunakan saat udara dingin, ada juga gaun yang biasa digunakan saat pergi ke pesta. Tidak hanya Lani, kita juga pasti memiliki beberapa jenis pakaian. Kita harus bersyukur telah memiliki cukup pakaian. Kalau kita ingat pada zaman dahulu, orang zaman dahulu hanya memiliki satu pakaian saja. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati dan merawat pakaian kita agar tidak cepat rusak. Untuk mengetahui informasi tentang pakaian, kita bisa membaca teks yang berjudul Dari Bahan Dasar Sampai ke Pasar. Disimak ya. Pakaian berasal dari bahan dasar yang berbeda. Ada yang berasal dari kapas dan serat daun. Ada yang berasal dari bulu domba dan serat sutra. Bahan dasar pakaian banyak didapat dari lingkungan sekitar. Petani dan peternak menyediakan bahan dasar pakaian. Petani menyediakan kapas dan beberapa jenis daun. Bulu domba disediakan oleh peternak domba. Serat sutra disediakan oleh peternak ulat sutra. Bahan dasar itu kemudian dikumpulkan dan dibawa ke pabrik pemintal. Pemintal memintal bahan dasar di pabrik pemintalan. Mereka memintal bahan dasar menjadi benang. Pemintalan dilakukan dengan mesin-mesin modern. Benang yang telah dipintal dibawa ke pabrik kain. Penenun menenun benang menjadi kain. Mereka menenun dengan mesin modern. Kain hasil tenunan dibawa ke tukang jahit. Penjahit menjahit kain menjadi baju. Mereka menjahit berbagai jenis baju. Mereka menjahit dengan mesin yang canggih. Baju yang dihasilkan dibawa ke pasar untuk dijual. Nah, keberagaman pekerjaan membuat hidup menjadi lebih mudah. Kita memiliki pakaian karena bantuan petani dan peternak. Kita dapat mengenakan pakaian karena bantuan pemintal dan penenun. Kita memiliki baju karena bantuan penjahit. Nah, dari bacaan itu tampaklah keberagaman dari beberapa jenis pekerjaan. Adapun manfaatnya adalah untuk membuat hidup kita menjadi lebih mudah. Dari teks tersebut, kita bisa mengaitkan beberapa jenis pekerjaan. Di antaranya, yaitu untuk pembuatan pakaian, ada petani kapas. Ini petani kapas menghasilkan kapas. Terus, dari sini kapas itu akan dipintal oleh pemintal menjadi benang. Nah, setelah menjadi benang, akan ditenun oleh penenun. Hasilnya berupa
kain. Nah, kain ini akan dibuatkan pola atau gambar dari baju yang sesuai dengan keinginan kita. Siapa yang membuat pola atau gambar baju itu? Adalah desainer. Nah, dari desainer ini nanti sudah membuat pola akan diserahkan kepada penjahit. Nah, penjahit ini akan menjahit kain tadi sesuai dengan pola yang sudah digambar oleh desainer. Nah, hasilnya adalah berupa pakaian jadi tadi yang sudah kita pakai sehari-hari. Di sini nampak beberapa jenis pakaian profesi. Banyak orang senang mengenakan pakaian profesi. Pakaian profesi itu adalah tanda pengenal suatu profesi atau pekerjaan. Orang yang mengenakan pakaian polisi adalah seorang polisi. Kita bisa membedakan antara polisi dan pramugari dari pakaian yang dikenakannya. Pakaian profesi juga dapat menjadi kebanggaan bagi orang yang memakainya. Ada banyak jenis pekerjaan di sekitar kita. Ada penjahit, pedagang, abang becak, guru, dokter, dan lain-lain. Mereka berjasa kepada kita tanpa kita tahu. Maka dari itu, bersyukurlah kita dan berbuat baiklah kita kepada siapapun. Bagaimana cara kita menyikapi berbagai jenis keberagaman yang ada di sekitar kita, terutama di sekolah, yaitu dengan menyikapinya dengan bijak agar tetap terjalin rasa persatuan di antara teman-teman. Contoh sikap yang perlu diterapkan dalam menyikapi perbedaan adalah saling menghargai dan menghormati, saling membantu dan menyayangi, mau bekerja sama dan berteman dengan siapa saja, saling bersikap toleran dalam perbedaan, dan melestarikan keberagaman budaya bersama teman. Selanjutnya adalah menentukan simetri putar pada bangun datar. Beberapa bangun datar memiliki simetri putar. Simetri putar adalah banyak putaran yang dapat dilakukan pada suatu bidang datar dengan ketentuan. 1. Hasil putaran menutupi pola yang sama dengan ketika sebelum diputar. 2. Putaran kurang dari 1 putaran. Dan yang ketiga, memiliki titik pusat. Nah, itulah ketentuan sehingga kita bisa menentukan apakah bangun datar tersebut termasuk simetri putar atau tidak. Perhatikan contoh. Di sini ada persegi panjang. Ini dapat membentuk pola yang sama jika diputar 1/2 putaran dan 1 putaran penuh. Ini berarti persegi panjang merupakan bangun datar yang memiliki simetri putar. Lalu ada segitiga sama kaki. Ini ternyata hanya dapat membentuk pola yang sama jika diputar 1 putaran penuh. Artinya apa? Berarti segitiga sama kaki merupakan bangun datar yang tidak memiliki simetri putar. Bagaimana jika dengan bangun segitiga sama sisi? Perhatikan yang paling bawah. Di sini ada segitiga sama sisi A, B, C. Ya, dengan titik pusatnya juga ada, yang tengah itu. Nah, kondisi awalnya, setelah diputar 1/3 putaran dengan berlawanan arah jarum jam, maka A akan menempati B. B akan menempati C, C akan menempati A. Kalau diputar 2/3 putaran, maka A akan menempati C. Ya, B akan menempati A. Oke. Lalu C akan menempati B. Begitu ya. Jadi di sini kalau untuk segitiga sama sisi ada berapa, berarti termasuk simetri putar. Bisa membedakan ya simetri putar dan tidak. Banyaknya pola yang dapat dibentuk suatu bangun datar dalam sekali putaran menyatakan tingkat simetri putar bangun datar tersebut. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada bangun datar persegi yang dapat membentuk pola yang sama seperti sebelum diputar.
setelah diputar 4 kali. Jadi, persegi dikatakan memiliki simetri putar tingkat 4. Selanjutnya adalah segitiga sama sisi. Dikatakan memiliki simetri putar tingkat 3 karena dapat membentuk pola yang sama setelah diputar 1/3 putaran, 2/3 putaran, dan 1 putaran penuh. Untuk persegi panjang memiliki simetri putar tingkat 2 karena dapat membentuk pola yang sama setelah diputar setengah putaran dan 1 putaran penuh. Oke, sudah paham anak-anak? Terima kasih sudah menyaksikan dan mendengarkan videonya Bunda. Tolong dipelajari lagi materinya. Subtema 2 mulai dari PB1 sampai dengan PB6. Kurang lebihnya Bunda minta maaf. Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.